Inti Yesaya 54 ayat 13. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Hai kids, good morning. Kita ketemu lagi. Pada pagi hari ini Miss Lita mau kembali ceritakan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang cerah telah memberikan kepada kami, sehingga kami pun boleh dikumpulkan kembali untuk mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah Tuhan boleh berada bersama-sama dengan kami, baik Miss Lita, juga anak-anak Miss Lita yang berada di rumah, sehingga mereka pun boleh mendengarkan cerita Alkitab ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini Miss Lita mau ceritakan mengenai mukjizat Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi saat ini judul cerita Alkitab Miss Lita adalah orang yang gila menjadi sembuh. Nah, ceritanya saat itu ketika Tuhan Yesus sudah berkeliling dengan perahunya bersama dengan murid-muridnya, Tuhan sudah berkeliling di lautan selama beberapa hari, dan ketika pagi hari mereka mau beristirahat di sana, di pulau yang ada di sana, di daratan sana. Akhirnya mereka pun mendayung perahu mereka hingga tibalah mereka di pinggir sebuah laut tersebut. Dan ketika sampai di sana, mereka hendak beristirahat untuk naik ke bukit yang ada di atas, di samping pantai laut tersebut. Karena mereka kelelahan, sudah berhari-hari naik perahu untuk melayani di satu kota ke kota yang lainnya. Akhirnya mereka pun mau beristirahat. Tetapi ketika mereka naik ke sana, tiba-tiba keluarlah orang gila. Orang gila itu gimana? Yang tidak memakai pakaian, kulitnya luka-luka, beset-beset karena kena batu. Juga ada rantai yang mengikat kaki tangannya. Orang gila ini datang menghampiri murid-murid Yesus dan juga Yesus. Karena kaget dan ketakutan, murid-murid Tuhan Yesus berlari, mereka takut. Mereka ketakutan, ada orang gila, gimana ini? Tetapi Tuhan Yesus tidak takut apapun atau siapapun. Jadi ketika orang gila itu menghampiri Yesus dan murid-muridnya, Yesus tidak lari kemana-mana seperti murid-muridnya. Tuhan Yesus hanya berdiri melihat orang gila yang datang. Keluarlah orang gila itu dari kuburan tempat persembunyiannya menemui Yesus. Siapa kau? Bukankah kau Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Mau apa kau di sini? Mau apa? Apa kau akan menyiksa kami? Bukankah ini belum waktunya? Jika kau akan mengusir kami, kalau gitu biarkan kami pergi ke kawanan baik. Jawab Yesus, pergilah. Dan tidak jauh dari situ ada kawanan babi. Ada banyak kawanan babi seperti di gambar ini yang sedang mencari makan. Kemudian setelah Tuhan Yesus setuju untuk roh-roh jahat yang ada di tubuh orang gila ini untuk dipindahkan ke kawanan babi, dengan segera roh jahat yang ada di orang gila yang tadi sudah kita lihat berpindahlah ke kawanan babi. Akhirnya karena dimasuki oleh roh-roh jahat, kawanan babi ini menjadi sangat liar. Mereka lari ke sana kemari, mereka menjadi bingung hingga akhirnya kawanan babi ini menjatuhkan tubuh mereka ke dalam jurang. Akhirnya matilah semua babi-babi ini di dalam air di bawah jurang sana. Sehingga ketika penjaga-penjaga babi ini datang, mereka cari, loh, kemana babi-babi mereka ini? Kok sudah nggak ada tadi perasaan? Babinya ada banyak, tapi tiba-tiba sekarang babinya sudah tidak ada satupun. Ketika dia lihat, babinya sudah mati di dalam jurang. Akhirnya karena mereka bingung, mereka ketakutan, dimarahi oleh tuan-tuan mereka yang memiliki babi. Akhirnya mereka dengan segera melaporkan bahwa babi-babi milik tuan-tuannya ini sudah mati di dalam jurang. Dan mereka mengatakan bahwa babi-babi ini mati karena kemasukan roh jahat. Karena tadi
ada seorang laki-laki yang bernama Yesus yang memindahkan roh jahat dari orang gila yang sudah terkenal ada bersembunyi di balik bukit sana, untuk memindahkan roh jahat yang ada di tubuhnya ke dalam babi, kawanan babi-babi itu, sehingga babi-babi itu menjadi gila dan menjatuhkan diri mereka ke dalam jurang. Akhirnya masyarakat yang di situ pun menjadi sangat gelisah karena babi-babi kepunyaan mereka sudah mati. Tetapi mereka bersyukur karena orang gila yang selama ini merisaukan atau membuat mereka ketakutan, penduduk-penduduk yang di sekitar situ, orang gila ini sudah sembuh. Disembuhkan oleh siapa? Tuhan Yesus. Nah, akhirnya walaupun mereka harus kehilangan babi-babi mereka tetap mengucap syukur karena orang gila yang selama ini sudah bertahun-tahun tidak sembuh dan selalu mengganggu warga atau penduduk di sekitar situ, akhirnya pun sembuh. Dan mulailah mereka bercerita satu sama lain tentang mukjizat Tuhan Yesus ini. Dan bagaimana dengan orang gila yang tadi yang sudah Tuhan sembuhkan? Dia pun sekarang menjadi sudah sembuh, sudah tidak gila lagi. Kalau diajak ngomong sudah mengerti. Akhirnya murid-murid yang tadi sudah lari karena ketakutan, mereka pun kembali karena mereka melihat bahwa orang gila tadi sudah sembuh, sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya mereka pun memberikan baju kepada orang yang tadi gila tapi sekarang sudah sembuh ini, memberikan baju, memberikan makan supaya orang gila ini bisa makan, bisa menggunakan baju, nggak pakai baju lagi kayak tadi ya. Lalu nanti kan sekarang sudah sembuh. Akhirnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa pergilah, hiduplah dengan baik dan ceritakan apa yang sudah kamu alami hari ini. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil hari ini, baik untuk Miss Lita juga anak-anak ada di rumah, walaupun orang gila ini tadi lihat ditakut-takuti, badannya tidak punya baju, badannya sudah luka-luka sampai dirantai-rantai, tapi ketika bertemu Tuhan Yesus, dia pun bisa bukan. Pelajarannya buat kita adalah walaupun orang yang gila pun Tuhan perhitungkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka sehingga mereka boleh menjadi bagian dari rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan? Yaitu menyampaikan, mengabarkan mukjizat-mukjizat atau perbuatan-perbuatan yang luar biasa yang Tuhan sudah buat, supaya orang lain juga tahu bahwa ada Tuhan yang akan menyembuhkan kita dari sakit, yang akan menolong kita ketika kesusahan, memberikan kita makan. Jadi kita tidak perlu khawatir ya anak-anak. Jadi walaupun kita masih kecil, anak-anak masih kecil, tidak perlu takut. Tuhan Yesus akan gunakan kita yang masih kecil untuk menjadi alatnya menyampaikan kabar dan perbuatan Tuhan yang ajaib. Sampai di sini cerita kita pagi hari ini. Kita akan sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita kita yang sudah kami dengarkan. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah perhitungkan kami, Tuhan telah buat kami, dan Tuhan tetap memelihara kami walaupun seringkali kami merasa kami tidak berdaya, kami sakit, ataupun kami merasa kami tidak bisa Tuhan gunakan, tetapi ternyata Tuhan gunakan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai alat-Mu menyampaikan perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah Mu berikan kepada kami, berkati anak-anak kami yang ada di rumah, berikan kesehatan kepada mereka sehingga mereka pun boleh melaksanakan pembelajaran di rumah dengan dalam keadaan tubuh yang sehat, juga kedua orang tua mereka, Tuhan boleh berkati usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati supaya kami pun di kemudian hari boleh berkumpul, bertemu lagi untuk belajar di sekolah, terlebih kami pun boleh bertemu di cerita ataupun renungan Alkitab lainnya dalam keadaan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini, kita ketemu lagi nanti. Tuhan Yesus memberkati.